Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-29 ayat 21 sampai 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Kolaya dan Zedekia bin Maaseya yang berbuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan membunuh mereka di depan matamu sendiri. Dari pengalaman mereka itulah akan dikenal suatu ungkapan kutuk di antara semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel demikian. Biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan perkataan dusta yang tidak kuperintahkan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Menjaga perkataan dapat menjadi sebuah tanggung jawab yang begitu sulit untuk dilakukan. Entah orang muda maupun dewasa seringkali lalai dalam mengendalikan perkataannya dan gagal menghasilkan perkataan yang baik. Seseorang bisa saja berlaku munafik atas perkataan yang ia gembar-gemborkan karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang ia tampilkan. Seseorang bisa saja memanipulasi halayak ramai melalui perkataan manis yang ia sampaikan meski tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Seseorang, siapapun dia dan apapun perannya, selalu memiliki peluang untuk melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, seorang manusia sudah selayaknya memerhatikan dengan seksama perihal kualitas perkataan yang ia hasilkan. Teguran yang begitu keras dan tegas dari Tuhan muncul melalui mulut Nabi Yeremia terhadap perilaku nabi-nabi palsu yang menghasilkan perkataan-perkataan kosong yang telah menipu umat Tuhan. Tindakan Tuhan ini pun dapat kita pahami dalam dua nilai pemaknaan, yakni pertama, Tuhan memang tidak berkenan atas perilaku dusta. Tindakan para nabi palsu itu pun semakin memperparahnya dengan mendustakan perkataan Tuhan kepada para umat. Kedua, Tuhan tidak berkenan akan perkataan dusta yang telah menimbulkan dampak destruktif bagi para umat yang semestinya belajar dari proses pembuangan tersebut. Namun perkataan dusta para nabi palsu telah menghalangi proses transformasi yang sedang Tuhan kerjakan bagi para umat saat itu. Sahabat Alkitab, pemaknaan terhadap firman Tuhan pada hari ini tidak sedang membahas nilai-nilai klise untuk menjaga perkataan yang jujur dan konstruktif. Justru pemaknaan ini sedang menyadarkan kita atas sebuah tanggung jawab hidup beriman terkait kualitas perkataan sebagai umat Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa perkataan dapat menjadi pintu bagi hadirnya karya transformasi Tuhan. Namun perkataan juga dapat menjadi elemen yang menghalangi pekerjaannya. Oleh sebab itu, menjaga kualitas perkataan yang menjadi berkat merupakan tanggung jawab iman yang tidak boleh dianggap remeh oleh setiap umat Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami hikmat, kemampuan untuk menghasilkan perkataan-perkataan yang baik, yang selaras dengan firman Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami juga boleh menjadi pintu yang terbuka bagi hadirnya karya transformasi Tuhan, bagi hadirnya pekerjaan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami.